Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Putfitasari dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari good governance sendiri dan apa sih aspek-aspek yang ada di good governance tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari good governance tersebut. Good governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Good governance ini juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politiken framework bagi tumbuhnya kegiatan pada usaha. Governance ini pertama kali digunakan pada dunia atau usaha dan korporat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dari good governance sendiri. Yang pertama, hukum atau kebijakan. Hukum atau kebijakan merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. Yang kedua, administrative competence and transparency, yaitu salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif, dan keterbukaan informasi. Yang ketiga, desentralisasi merupakan sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Yang keempat, penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu suatu penyempurnaan mekanisme pasar. Artinya di sini tuh ada peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makna ekonomi. Nah, itulah penjelasan dari saya mulai dari pengertian good governance dan apa saja aspek-aspek dari good governance sendiri. Sekian dari saya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajak Anda untuk mengingat kembali apa sih yang dinamakan good governance. Good governance adalah suatu konsep pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Nah, UNDP mengemukakan karakteristik yang harus dikembangkan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Di antaranya adalah participation. Participation adalah setiap warga negara mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan itu sendiri, entah itu secara langsung maupun secara intermediasi. Yang kedua adalah kerangka aturan hukum. Nah, kerangka aturan hukum itu harus dipatuhi dan ditegakkan secara utuh, terutama kerangka aturan hukum yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah transparansi, yakni tersedianya informasi yang dapat diakses bagi mereka yang membutuhkan, sehingga dapat dijadikan alat monitoring atau bahan evaluasi. Yang keempat adalah responsif. Responsif itu apa sih? Yakni peka terhadap kebutuhan masyarakat, atau responsif adalah menjalankan tugas yang telah diamanatkan. Nah, yang kelima adalah consensus orientation, yakni good governance akan menjadi penengah atau mediator dalam berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi masing-masing pihak. Yang keenam adalah equity. Setiap warga negara, baik perempuan atau laki-laki, mempunyai waktu atau hak untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari Suhak dari KPI 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang dampak pemerintahan yang tidak transparan. Banyak malapetaka yang menimpa bangsa dan negara berawal dari ketidaktransparannya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Antara lain, yang pertama yaitu adanya kebijakan-kebijakan yang bermuatan kepentingan individu dan golongan, sehingga merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan menjadikan penyelenggara negara bertindak menyimpang, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merugikan bangsa dan negara. Yang ketiga, adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Yang keempat,
timbulnya instabilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kelima, bentuk-bentuk penyimpangan akibat tidak transparannya penyelenggaraan negara, misalnya manipulasi pajak, penyelundupan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada juga dampak lain pemerintahan yang tidak transparan, yaitu yang pertama, pemerintahan yang diktator, yaitu pemerintahan yang tidak demokratis, menindas rakyat dengan kekuasaan mutlak yang diperoleh dengan cara kekerasan. Yang kedua, pemerintahan yang tidak bertanggung jawab adalah pemerintahan yang dalam setiap kebijakannya tidak dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Biasanya banyak kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, pemerintahan yang korup, yaitu pemerintahan yang banyak diwarnai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dari pejabat negara. Yang keempat, pemerintahan yang banyak terjadi kolusi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lainnya yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Yang kelima, pemerintahan yang penuh nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam, pemerintahan yang tidak menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang karakteristik pemerintahan yang baik menurut UNDP. Yang ketujuh yaitu effectiveness dan efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Lanjut nomor 8 yaitu accountability. Accountability ini tentunya tentang kepada publik atas keputusan yang telah dibuat. Nomor 9 ini adalah strategi vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai sudut pandang atau perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan berkembang jauh ke depan. Cukup sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.